Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai analisis survival. Dengan anggota kelompok, saya Unzila Turahma. Saya Nabila Gebi. Saya Yuni Dwi Bastianingsih. Saya Balkis Firdausi. Saya Radita Karamusa. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Aji Ahmad Rinaldo Fernandes, SSI MSc. Untuk selanjutnya, penjelasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, latar belakang dari permasalahan ini. Nah, analisis survival merupakan salah satu analisis dalam statistika, di mana ini merupakan metode untuk menganalisis data yang variabel responnya merupakan waktu sampai terjadinya suatu peristiwa tertentu. Nah, peristiwa tersebut bisa berupa penyakit, perkawinan, perceraian, dan lain-lain. Nah, waktunya itu bisa berupa hari, bulan, minggu, tahun, dan lain-lain juga. Nah, analisis survival banyak digunakan dalam bidang medis atau kesehatan. Nah, contohnya pada penelitian ini kita akan menggunakan analisis survival pada pasien penderita kanker kandung kemih. Nah, menurut Mahardika 2017, kanker kandung kemih merupakan kanker agresif, sehingga akan berakibat fatal bagi penderitanya jika tidak diberikan penanganan sejak dini. Nah, karena tujuan dari analisis survival itu sendiri untuk menyelidiki hubungan antara waktu survival dengan variabel yang diduga dalam mempengaruhi waktu survival, maka analisis yang cocok adalah analisis regresi. Nah, salah satu analisis regresi yang cocok ini adalah analisis regresi Cox proportional hazard. Nah, rumusan dalam penelitian ini itu bagaimana prosedur pemodelan Cox proportional hazard pada kasus kanker kandung kemih. Nah, batasan masalahnya, data yang digunakan pada analisis ini merupakan data pasien kanker kandung kemih yang diperoleh selama 10 tahun. Pada tahun yang dimulai dari tahun 1974 sampai dengan 1984 di Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA. Nah, tujuan dari penelitian ini menjelaskan bagaimana prosedur pemodelan Cox proportional hazard pada kasus kanker kandung kemih. Sedangkan manfaatnya, yang pertama bagi mahasiswa, yaitu pengembangan ilmu teoritis yang dipelajari di perkuliahan dan penambahan wawasan analisis survival, khususnya metode proportional hazard model, dengan variabel resiko yang bergantung terhadap waktu. Nah, yang kedua bagi pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pembaca untuk mengembangkan model Cox proportional hazard untuk kasus-kasus lainnya. Selanjutnya, yang kedua adalah tinjauan pustaka. Di sini tinjauan pustaka mengenai kandung kemih secara embriologi, anatomi, dan juga fisiologi. Nah, untuk secara embriologi sendiri, sistem embriologi pada kandung kemih itu dimulai dari minggu keempat sampai ke-7 kloaka terbagi menjadi 2 bagian. Selanjutnya akan mulai membentuk lagi hingga pada minggu ke-6, sinus urogenitalnya memiliki 3 bagian, yaitu vesicouretral dan bagian pelvic pada bagian intermediate dan terkompresi. Lalu yang ketiga lagi adalah bagian falus yang akan membentuk uretra pars spongiosa dan kelenjar bulbouretral. Lalu untuk yang secara anatomi, untuk anatomi sendiri, kandung kemih merupakan organ berongga yang mampu mengeregang ketika menampung urin dan juga berada di rongga pelvik posterior terhadap symphysis pubis. Lalu yang ketiga adalah secara fisiologi, kandung kemih merupakan suatu ruang otot otot polos yang terdiri dari 2 bagian utama, yaitu bagian korpus dan juga bagian leher yang juga berbentuk corong. Kandung kemih sendiri pada orang dewasa itu mampu menampung hingga 250 sampai 400 mili urin sebelum tegangan di dindingnya itu mulai meningkat. Nah, di sini untuk kanker kandung kemih sendiri itu merupakan kanker terbanyak nomor 4 pada pria dan ke-10 pada wanita dengan perkiraan angka penderita
mencapai 60.240 kasus baru dan 12.710 kematian diprediksi terjadi selama tahun 2004. Next. Di sini untuk analisis survival itu telah menjadi alat untuk menganalisis data waktu antar kejadian atau time to event data, atau menganalisis data yang berhubungan dengan waktu, mulai dari time origin sampai terjadinya suatu peristiwa khusus. Kejadian khusus ini dapat berupa kegagalan, kematian, kambuhnya suatu penyakit, respon dari suatu percobaan atau peristiwa lain yang dipilih sesuai dengan kepentingan peneliti. Lalu untuk data survival itu merupakan data tentang pengamatan jangka waktu dari awal pengamatan sampai terjadinya suatu peristiwa. Penentuannya ini ada 3 faktor. Yang pertama waktu awal pencatatan, yang kedua waktu akhir pencatatan, dan yang ketiga adalah skala pengukuran sebagai batas dari waktu kejadian dari awal sampai akhir kejadian. Next. Untuk tipe penyensoran sendiri, menurut Klein Morbers tahun 2003 pada halaman 64-70, dalam analisis survival itu terdapat 4 jenis penyensoran. Yang pertama penyensoran kanan atau right sensoring, yang kedua penyensoran kiri atau left sensoring, dan yang ketiga penyensoran selang atau interval sensoring, dan yang terakhir adalah penyensoran acak yaitu random sensoring. Penyensoran di atas itu disebabkan oleh beberapa hal, antara lain yang pertama adalah loss to follow up. Objek menghilang selama masa pengamatan terjadi apabila individunya pindah atau menolak untuk berpartisipasi. Yang kedua, individu tidak mengalami kejadian gagal atau failure event sebelum pengamatan berakhir. Dan yang ketiga adalah individu terpaksa dihentikan dari pengamatan karena kematian. Nah, di sini jika kematiannya itu bukan failure event atau disebabkan alasan lain. Next. Untuk fungsi kepadatan peluang, itu merupakan peluang suatu individu mengalami event atau gagal atau mati dalam interval waktu T sampai T plus delta T yang dinotasikan dengan Ft. Fungsi ini dirumuskan sebagai yang ditampilkan pada slide. Fungsi Ft, lalu selanjutnya adalah fungsi survival sendiri atau fungsi St. Itu menurut Klein dan Morsberg 2003 pada halaman 22, fungsi survival itu merupakan suatu kuantitas dasar yang digunakan untuk menggambarkan fenomena waktu kejadian. Fungsi ini dapat dinotasikan dengan ST, yaitu peluang suatu individu yang bertahan hidup lebih dari waktu T. Untuk persamaannya dapat kita lihat pada slide, yaitu pada fungsi ST. Next. Dan selanjutnya adalah fungsi hazard yang dikenal juga sebagai hazard rate yang dinotasikan dengan HT. Fungsi ini didefinisikan sebagai kelajuan suatu individu untuk mengalami event pada interval waktu T sampai T plus delta T. Apabila diketahui individu tersebut belum mengalami event sampai dengan waktu T. Secara matematis dapat dituliskan sebagai pada persamaan yang tertera. Dan untuk T besar itu merupakan suatu variabel acak dan T kecil merupakan suatu fungsi padat peluang dari T besar. Dengan menggunakan teorema peluang bersyarat, maka diperoleh persamaan untuk hazard rate yaitu HT sama dengan F aksen T per ST sama dengan F kecil T per ST. Next. Lalu selanjutnya adalah mengenai model Church Proportional Hazard. Model ini dapat dilihat hubungan antara variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikat atau variabel dependen, yaitu survival melalui fungsi hazardnya. Model Church-nya dapat dituliskan sebagai berikut. Ht, X itu sama dengan H0T eksponensial B1X1 plus B2 beta 2X1 plus beta 2X2 plus sampai dengan beta P XP. Dengan memisalkan H0T itu merupakan fungsi dasar hazard, lalu beta 1, beta 2, sampai beta P itu merupakan parameter regresi. Selanjutnya untuk X1, X2, sampai XP itu merupakan nilai dari variabel bebas dari X besar 1, X besar 2, sampai X besar P. Lalu berikut merupakan persamaan yang dapat kita lihat untuk
model Cox proportional hazard-nya. Next. Selanjutnya mengenai estimasi parameter dari model Cox proportional hazard, parameter dari beta J itu akan diestimasi dengan menggunakan metode maximum partial likelihood estimation atau biasa disingkat MPLE. Diasumsikan hanya terdapat satu individu yang mengalami kematian pada tiap waktu kegagalannya. Nah, di sini dapat kita lihat untuk persamaannya yaitu peluang dari individu dengan variabel XJ mati pada TJ dibagi dengan peluang dari semua kematian pada TJ. Dengan mengambil hasil peluang bersyarat tersebut memberikan fungsi parsial 1 yang kemudian menjadi fungsi log partial likelihood sebagai berikut. Dapat kita lihat itu dilenkan lalu didapatkan pendukaan beta J yang dapat diperoleh dengan memaksimumkan turunan pertama fungsi log partial likelihood hingga kemudian diperoleh hasil dari negatif turunan kedua dari log likelihood yaitu sebagai berikut. Next. Selanjutnya ada prosedur Newton-Raphson. Model untuk data survival sensor biasanya menggunakan prosedur Newton-Raphson dalam memaksimalkan fungsi partial likelihood. Misalkan L beta merupakan fungsi partial likelihood P dimensional vektor beta sama dengan beta 1, beta 2, sampai beta P pangkat T. Misalkan I beta merupakan matriks Hessian berukuran P kali P dari turunan partial likelihood kedua lan L beta, yaitu I beta sama dengan I besar IJ beta IJ sama dengan 1 sampai P dengan memaksimalkan seperti persamaan di slide. Algoritma metode Newton-Raphson yaitu sebagai berikut. Dengan memaksimalkan C sama dengan 0, 1, 2, dan I pangkat min 1 beta C topi, merupakan inverse dari I beta C topi. Langkah iterasi dengan metode Newton-Raphson sebagai berikut. Yang pertama merupakan nilai awal beta 0 topi sama dengan 0. Yang kedua beta 1 topi sama dengan beta 0 topi dikurangi I beta 0 topi di pangkat min 1 U beta 0 topi. Yang ketiga ada iterasi dilakukan sampai memperoleh nilai yang konvergen. Next. Ketiga ada pengujian parameter. Melalui model Cox dapat dilihat hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu waktu survival melalui fungsi hazard-nya. Dapat dilihat di slide fungsi hazard-nya. Menurut David 2008 dalam Iskandar M. Bayu 2015 terdapat 3 cara untuk menguji signifikansi parameter, yaitu dengan uji partial likelihood ratio, uji Ward, dan uji score. Yang pertama ada uji partial likelihood untuk menguji hipotesis bahwa satu atau beberapa parameter regresi beta J adalah 0 dapat menggunakan uji partial likelihood ratio. Dinotasikan dengan G. Statistika uji ini mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas P. Statistika ujinya seperti di slide. Selanjutnya ada uji Ward. Uji Ward digunakan untuk menguji pengaruh parameter secara terpisah. Dinotasikan dengan Z. Statistika uji ini mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas P. Statistika ujinya terdapat pada slide juga. Selanjutnya C. Uji skor. Uji yang lain untuk menguji signifikansi parameter yaitu uji skor. Statistika uji ini adalah rasio dari turunan log partial likelihood dengan akar kuadrat dari persamaan negatif turunan kedua dari log likelihood. Semuanya dievaluasi terhadap beta J sama dengan 0. Statistika uji ini mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas P dengan statistika uji seperti pada slide. Next.
Pemilihan modal terbaik. Pemilihan modal terbaik diawali dengan pemilihan variabel yang masuk atau keluar dari model. Menurut David 2003, pemilihan variabel yang masuk atau keluar dari model dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada seleksi forward, yaitu menambah variabel satu demi satu dalam setiap langkahnya. Yang kedua ada eliminasi backward, itu memasukkan semua variabel ke dalam model, kemudian mengeluarkannya satu persatu jika variabel memiliki peningkatan nilai min 2 len L beta secara signifikansi dari pengurangan variabel, maka langkah backward dihentikan. Yang ketiga ada prosedur stepwise, kombinasi dari dua proses yaitu forward dan seleksi backward. Next. Selanjutnya ada model Cox proportional hazard. Menurut David 2003 terdapat beberapa jenis residual, yaitu residual Cox-Snell, residual Martingale, residual deviance, residual Schoenfeld, dan residual score. Residual Schoenfeld akan dibahas dalam penelitian ini. Residual Schoenfeld untuk individu ke I pada variabel bebas ke J yaitu sebagai berikut. Terdapat pada slide dengan memisalkan CI indikator penyensoran CI sama dengan 1 untuk tidak tersensor. CI sama dengan 1 untuk tidak tersensor. CI sama dengan 0 untuk yang lainnya. XIJ adalah nilai dari variabel bebas ke J. J bernilai 1, 2, sampai P untuk individu ke I dalam pengamatan. Next. Selanjutnya ada pengujian asumsi proporsional hazard. Terdapat 3 cara untuk mengecek asumsi proporsional hazard, yaitu dengan pendekatan grafik menggunakan plot log minus, log survival, dengan menggunakan residual Schoenfeld, dan dengan menambahkan variabel dependen waktu, menurut Collett 2003, dalam Iskandar M. Bayu 2015. Pendekatan grafik log minus, log survival, pendekatan grafik yang digunakan yaitu dengan plot log minus, log survival, atau plot log kumulatif hazard. Menurut model regresi Cox, fungsi hazard untuk kejadian setiap waktu T untuk individu ke I dapat dituliskan seperti persamaan berikut. Selanjutnya ada menggunakan residual Schoenfeld. Residual Schoenfeld dapat digunakan untuk mengecek asumsi proporsional hazard. Menurut Ternau dan Grams pada tahun 2000 menunjukkan bahwa nilai harapan dari scaled residual Schoenfeld ke I untuk variabel bebas ke J, XJ dalam model yaitu sebagai berikut. Next. Yang terakhir ada interpretasi model regresi Cox. Persamaan regresi Cox H TXJ sama dengan H0 T eksponensial beta XJ dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Untuk himpunan kovariat X0 dan X1 dari dua individu maka diperoleh persamaan seperti pada slide. Terdapat 3 macam ketentuan tentang bertambahnya atau berkurangnya nilai hazard sebagai berikut. Yang pertama, beta J lebih dari 0, maka setiap naiknya nilai akan memperbesar nilai hazard atau semakin besar resiko seorang individu untuk meninggal atau gagal. Yang kedua ada beta J kurang dari 0, maka setiap naiknya nilai akan memperkecil nilai hazard atau semakin kecil resiko seorang individu untuk meninggal atau gagal. Yang ketiga ada beta J sama dengan 0, maka besar resiko seorang individu untuk hidup sama dengan besarnya resiko setiap individu untuk meninggal atau gagal. Next. Nah, selanjutnya metodologinya yang pertama data. Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
sekunder yang berbentuk TXT. Nah, berikut linknya. Di mana dalam file tersebut itu terdapat beberapa macam data pasien penderita kanker. Nah, salah satunya ada penderita kanker kandung kemih. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yang pertama ada status sensor pastinya, di mana 0 itu tidak kanker, 1 kanker, dan 2 meninggal. Nah, untuk X1-nya yaitu obat, di mana 1 itu menunjukkan penicillamine dan 2 placebo. Nah, untuk X2-nya itu menunjukkan umur, X3-nya itu jenis kelamin, di mana 0 itu laki-laki, dan 1 itu perempuan. Nah, untuk X4-nya itu adanya asites, di mana 0 itu tidak ada dan 1 itu ada atau iya. Nah, yang ke X5 itu adanya hepatomegal, di mana maksudnya di mana 0 itu tidak ada dan 1 itu ada atau ya. Untuk X6 itu adanya spiders. Nah, di mana 0 itu tidak dan 1 itu ya. Untuk yang terakhir, variabel yang X7 yaitu stadium histologi penyakit pada kanker kandung kemih. Nah, software yang digunakan selama proses analisis ini menggunakan software RStudio. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi Cox proportional hazard. Sedangkan metode pengumpulan datanya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Karena data ini diambil dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, di mana data tersebut merupakan data pasien penderita kanker kandung kemih pada salah satu rumah sakit di USA. Tahapan penelitiannya, tahapan ini dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, proses penelitian dimulai dengan melihat frekuensi dan eksplorasi data. Yang kedua, melakukan analisis deskriptif dengan distribusi frekuensi. Nah, yang ketiga, uji asumsi dengan uji global test. Yang keempat, pemodelan regresi Cox-PH, di mana pada pemodelan ini itu diuji dengan 2, yaitu pendugaan dan pengujian parameter model Cox proportional hazard, dan yang kedua itu pemilihan model terbaik dari model regresi Cox proportional hazard. Nah, yang kelima itu menentukan hazard ratio. Setelah itu kita menginterpretasikan hasil dan menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut. Nah, berikut diagram alirnya. Pertama itu mulai, sama seperti tadi tahapan ya. Nanti di uji asumsi proportional hazard ini, jika itu tidak terpenuhi, maka digunakan regresi Cox non-proportional hazard. Tapi jika itu terpenuhi, maka digunakan regresi Cox proportional hazard. Nah, selanjutnya itu sama seperti yang di atas tadi, pendugaan dan pengujian parameter, lalu pemilihan model terbaik, mencari nilai hazard ratio, interpretasi, dan kesimpulan. Selanjutnya pada hasil dan pembahasan. Yang pertama, studi kasus. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data pasien kanker kandung kemih pada suatu rumah sakit. Data tersebut merupakan data dari 312 pasien yang dinyatakan mengidap penyakit kanker kandung kemih dengan 7 variabel seperti obat yang digunakan, umur, jenis kelamin, data asites, adanya hepatomegali, adanya spider, dan stadium histologi penyakit. Dan selanjutnya distribusi frekuensi data. Berikut merupakan tabel pasien kanker kandung kemih. Berikut informasi kejadian terobsesi dengan frekuensi sebanyak 144, tersensor sebanyak 168, dengan total 312 pasien. Next. Tabel berikut merupakan tabel distribusi variabel independen kategori pasien kanker kandung kemih. Dengan X1 yaitu obat yang digunakan, kategori
Yang pertama, D-penisilamin, dan yang kedua, placebo. Lalu X2 dengan keterangan umur, yaitu berkisar pada usia 26 sampai 78 tahun. Yang ketiga, dengan jenis kelamin, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Yang keempat, adanya asites, 0 sama dengan no, 1 sama dengan yes. Yang kelima, adanya hepatomegali, 0 sama dengan no, 1 sama dengan yes. 6, adanya spider, 0 sama dengan no, 1 sama dengan yes. Dan yang terakhir yaitu X7, stadium histologi penyakit, dengan stadium 1 sampai 4. Nah, selanjutnya yaitu eksplorasi data. Eksplorasi data kuantitatif digunakan untuk mengetahui gambaran data dari masing-masing variabel independen yang bersifat kuantitatif dalam penelitian ini. Berikut gambaran data dari masing-masing variabel kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Dapat dilihat dari tabel, variabel yaitu terdiri dari time, status, X1 sampai X7 dengan minimum time sebanyak 41, maksimum time 4.556. Dan selanjutnya, data memiliki beberapa variabel independen yang bersifat kuantitatif meliputi X1, X2, X3, X4, X5, dan X7. Pada hasil output dijelaskan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai minimum, maksimum, dan rata-rata. Rata-rata obat yang digunakan yaitu obat jenis 1 atau D-penisilamin. Rata-rata umur yang mengidap penyakit kanker kandung kemih pada usia 50 tahun. Untuk jenis kelamin sendiri, rata-rata terjadi pada pasien laki-laki. Rata-rata pada pasien dengan kekeradaan asites, no adanya hepatomegali, tidak adanya spider, dan rata-rata terjadi pada pasien dengan stadium penyakit 3. Next. Selanjutnya, pengecekan asumsi proporsional hazard atau pH. Asumsi terpenting yang harus dipenuhi dalam regresi cos pH yaitu asumsi pH. Pada pengujian asumsi pH, penelitian ini menggunakan uji global test atau goodness of fit. Dari hasil output didapatkan hasil sebagai berikut. Pada tabel, peubah dari X1 sampai X7 memiliki nilai p-value sebagai berikut. Dengan kesimpulan bahwa peubah X2, X3, X5, dan X6 memiliki nilai p-value lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi pH terpenuhi. Sedangkan peubah X1, X4, dan X7 memiliki nilai p-value kurang dari 0,05, maka asumsi pH tidak terpenuhi. Next. Selanjutnya yaitu estimasi parameter regresi Cox pH. Setelah dilakukan pengecekan asumsi proporsional hazard pada setiap variabel, selanjutnya dilakukan estimasi parameter dengan metode regresi Cox proporsional hazard. Berikut didapatkan hasil output estimasi parameter Cox pH. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap model adalah X2, X4, X6, dan X7. Sedangkan sehingga didapatkan model awal regresi Cox proportional hazard sebagai berikut. HTX sama dengan H0T eksponensial 0,02980 X2 plus 0,8922
255 X4 plus 0,650 50 X6 plus 0,30 160 X7. Next. Baik, selanjutnya yaitu kurva survival Cox proportional hazard yang digunakan untuk mengetahui karakteristik waktu survival pada pasien penderita kanker kandung kemih. Pada kurva di samping menjelaskan bahwa peluang survival pasien penderita kanker kandung kemih menurun secara melambat karena sedikitnya data yang tersensor. Hal itu menandakan bahwa peluang survival pasien kanker kandung kemih berkisar dari 0,24 sampai dengan 1 dari hari pertama hingga hari ke-3100 dalam masa perawatan. Namun setelah itu hingga hari terakhir yaitu hari ke-4250 menurun secara drastis. Next. Berikut kemudian pemilihan model terbaik. Pada penelitian ini dilakukan pemilihan model terbaik dengan menggunakan seleksi backward, dimulai dengan mengeluarkan atau menghapus satu persatu peubah menurut kriteria signifikan. Untuk memilih model terbaik akan dilihat nilai AIC terkecil dari model yang terbentuk. Pada tabel di samping menunjukkan bahwa pemilihan model terbaik pada langkah ke-1 memasukkan seluruh peubah ke dalam model. Selanjutnya, untuk langkah kedua dan seterusnya mengeluarkan satu persatu peubah, sehingga dari hasil output proses berhenti pada langkah ke-4, di mana model yang terbentuk adalah model dengan tanpa obat yang digunakan, jenis kelamin, dan adanya hepatomegali. Dengan kata lain, model yang dihasilkan dengan 4 peubah bebas, yaitu peubah umur, adanya acid test, adanya spider, dan stadium histologi penyakit dengan nilai AIC terendah 958,91. Next. Dari hasil estimasi parameter pada tabel 4.7 model regresi Cox-PH terbaik yang digunakan setelah dilakukan pemilihan model terbaik dengan metode seleksi backward adalah HT sama dengan H0T eksponensial 0,028740 X2 ditambah 0,862771 X4 ditambah 0,62936 X6 ditambah 0,328653 X7. Next. Kemudian menentukan hazard ratio. Untuk mengetahui laju kesembuhan pasien penderita kanker kandung kemih dapat dilihat dengan mencari nilai hazard ratio dari peubah-peubah yang masuk dalam model terbaik. Nilai hazard ratio tersebut merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat rasio atau kegagalan yang dapat dilihat dari perbandingan antar individu. Estimasi parameter yang dihasilkan output untuk peubah adanya acid test hazard ratio sebesar 0,42199. Nilai tersebut kurang dari 1 sehingga dapat dikatakan bahwa pasien penderita kanker kandung kemih yang memiliki acid test dalam rongga perut memiliki laju kesembuhan 0,42199 kali dibanding pasien yang tidak memiliki acid test dalam tubuhnya. Peubah adanya spider hazard ratio sebesar 0,53529 dapat dikatakan bahwa pasien penderita kanker kandung kemih yang terdapat spider memiliki laju kesembuhan 0,53529 kali dibanding pasien yang tidak terdapat spider, dan peubah stadium histopatologi penyakit di tingkat awal dengan hazard ratio sebesar 0,71989 dapat dikatakan bahwa pasien penderita kanker kandung kemih yang memiliki stadium histologi penyakit tingkat awal memiliki laju kesembuhan 0,71899 kali dibanding dengan pasien yang memiliki histologi penyakit stadium akhir. Next. Baik, untuk kesimpulan dari data penelitian yang dilakukan bahwa pasien penderita kanker kandung kemih yang memiliki acid test dalam rongga perut memiliki laju kesembuhan sebesar 0,42199 kali dibanding pasien yang tidak memiliki acid test. Pasien penderita kanker kandung kemih yang memiliki spider memiliki laju kesembuhan 0,53529 kali dibanding pasien yang tidak terdapat spider, dan pasien penderita kanker kandung kemih yang memiliki stadium histologi penyakit tingkat awal memiliki laju kesembuhan 0,71989 kali dibanding dengan pasien yang stadium histologi penyakit tingkat akhir. Kemudian saran dari penelitian ini yaitu sebaiknya
Untuk selanjutnya, mencoba melakukan analisis dengan metode lain agar bisa dijadikan perbandingan dengan metode Cox Proportional Hazard, yaitu dengan metode lain dapat digunakan adalah metode statistika non-parametrik, yaitu dengan Kaplan-Meier. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.